Oke, halo semua. Hai hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Di hari ini kita bakal ada kayak conversation gitu, kayak podcast lah ya. Nah, topik kita hari ini pendidikan. Oke, let's start. Oke, ini untuk topik satu nih. Aku penasaran sama kalian, soalnya kayak kalau where I come from gitu, dampak transisi dari offline ke online itu lumayan gede. Ya, beneran jadinya nyusahin banget. Kalau dari kalian, kira-kira ada yang mau share nggak experience-nya gimana? Kalau aku ya, sebenarnya kayak online nggak semerugikan itu sih menurut aku. Bahkan ada dampak positifnya juga. Kayak jadwal sekolahnya kan jadi lebih fleksibel ya. Kayak walaupun lagi jam sekolah bisa melakukan kegiatan lain yang produktif juga gitu. Kalau yang lain gimana? Kalau dari saya sih, awal transisi dari offline ke online, sekolahku tuh kaget banget. Jadi mereka tuh nggak ada jadwal yang tetap. Jadi kadang seminggu itu cuma masuk Zoom itu cuma 3 kali. Terus tugas dikit buat 1 minggu, jadi menurutku sih jadi lama banget. Tapi tahun depannya, menurutku sekolahku jadi lebih teratur, tapi sekolahnya lama juga 7 jam depan kamera dari pagi. Jadi lumayan capek sih. Kalau aku sih lebih ke kayak interaksinya ya. Jadi kayak sebelum online tuh kayak kelas tuh ramai banget. Kayak kalau ada yang guru nanya kayak banyak yang jawab. Tapi sejak online jadi kayak sepi gitu loh. Kayak kadang bahkan gak ada yang jawab kalau guru nanya. Benar-benar setuju. Kalau gue ya, pengalaman gue waktu pindah ke online, itu tuh yang biasanya murid-muridnya pada aktif, ini nggak tahu kenapa malah nggak aktif gitu, kayak jarang nunjukin muka, kayak ngerjain tugas telat, gitu-gitu sih. Itu sih buruknya. I see. Kalau aku sih sama kayak Lisa sama Kay, dari perbedaannya yaitu dari offline ke online, interaksinya sih. Apalagi kan waktu online kita agak ada segan nanya sama guru kayak gitu, harus pakai bahasa yang lebih formal dibanding yang online, yang offline maksudku. Gitu sih. Kalau menurut aku sih juga sama sih kayak yang lain itu pas lagi offline itu di sekolah itu kegiatannya normal-normal aja, terus murid-murid aktif semua, bisa ketemu teman. Tapi pas udah mulai online itu pas guru nanya, mungkin pas pertama kali banyak yang masih malu gitu, jadi banyak yang nggak mau jawab, pas ditunjuk baru ngejawab gitu. Kalau menurut gue itu emang ya harus beradaptasi juga sih kalau misalkan dari offline ke online. Terus kalau menurut gue dalam segi pembelajaran sih offline itu lebih gimana ya, lebih nangkep lah pembelajarannya daripada online. Kalau menurut gue sih. Kalau menurut gue pas online tuh bawaannya jadi agak males gitu ya, ngejawab jadi males, terus moodnya beda aja sih. Tapi enaknya ya jadwalnya lebih lapang aja, lebih fleksibel. Ya, aku juga agree sih sama kalian semua. Kayak sejak pindah adaptasi gitu, pas awal-awal emang sekolah masih susah gitu ya, mau nyusun jadwal ulang. Jadinya sempat libur panjang juga kan sebelum akhirnya lanjut lagi. Emang adaptasinya emang agak tough sih. Soalnya dulu pas offline itu rasanya ada plus ada minus lah. Kayak dulu kan offline, aduh paling malas itu bangun pagi mau mandi lagi, iya gak guys? Iya. Setuju banget. Nah, Sekarang mah gue juga ada tambahan sih buat kita paham apa sih kalau offline tuh, kalau gue ya, gue ya lebih paham, lebih ngerti. Kalau online tuh gue malah nggak ngerti sama sekali, karena Sama-sama. banyak banget yang ganggu gitu, kayak HP, Iya. teman Iya, ngobrol ya benar, gitu-gitu lah, setuju ya kan? banget. Kayak Setuju gue banget. waktu itu ngerti banget ekonomi, tiba-tiba nggak ngerti sama sekali. Itu kayak top banget sih, gue langsung kayak gimana. Sama-sama. terus ada nggak sih guys kalian kayak guru tuh dulu waktu offline itu
selalu marah, guys diam guys, aku mau ngomong, kalau kalian nggak berhenti ngomong saya keluar. Itu sekali online itu jadinya, guys ngomong please, ini kayak rasanya Iya, dia yang cuek, dia aduh, yang kayak dicuekin. Bener. rasanya kayak baru tahu rasa banget gitu. Emang kerasa. Sebenarnya canggung banget gak sih? Kayak kalau mau ngerespon juga kayak terlalu telat buat Iya. on mic-nya. Jadi kayak, aduh, mau responnya gimana gitu kan. Terus kadang kayak kita ngerespon nih kan, tapi yang lain hening. Jadinya kayak Iya, guys. Jadi lalu gimana gitu. Atau enggak masalah sinyal dari gurunya, kayak waktunya habis gara-gara guru itu kayak sinyalnya jelek dan iya lagi. lu sama sekali nggak belajar Sering. apa-apa waktu itu kayak Iya. Jadi in conclusion kayak ya ada momen lucunya juga ya sama plus minus lah ya. Oke, tapi before next topic, menurut kalian nih kalau kuliah online gini, kalian udah istilahnya udah adapted belum untuk online learning gini? Buat aku sih udah lumayan adapted lah. Karena kan kita dapat fase 1 tahun sebelum kuliah buat kita adapt ke dunia online. Terus kan kuliah sama SMA juga beda. Jadi harusnya dengan experience kita ada 1 tahun di kuliah itu lebih ngebantu daripada yang kayak angkat atas kita lah, baru 3 bulan kuliah lagi SMA online, tiba-tiba udah kuliah online lebih susah lagi daripada kita itu menurutku. iya benar. Sama sih. Aku juga udah kayak jujur terbiasa gitu loh sama keadaan kayak sekarang gini. Kayak ngerjain tugas, ngumpul bareng di Zoom. Gue juga Terus terbiasa ya. Yang lain gimana yang lain? Sama sih udah terbiasa juga sih sekarang. Aku juga udah mulai membiasakan diri untuk kuliah kalau online. Terus sekarang ini ospek kayak gini ngebantu banget nggak sih? Kayak tugas-tugasnya tuh ya bikin kita ngobrol kayak mau nggak mau kan? benar. Iya. Jadi langsung akrab ya kan? Kayak membantu lah ospek kayak gini. Kita yang dari day pertama itu kita benar-benar kayak canggung banget kan. Iya. Tapi sekarang Iya. makin canggung banget. Dari Yardan Ikram udah adapted juga kayak gini. Kalau menurut gue sih udah biasa aja, udah nggak ekstrim gimana gitu perbedaannya, udah kebiasa aja sih. Ya gue juga sama sih, udah biasa juga. Soalnya udah lama juga, udah dari sejak SMA akhir sampai sekarang, jadi udah lumayan terbiasa sih. Oke, kok gitu next-nya nih kan talking about kuliah kan. Menurut kalian kayak jujur aja. Kayak dulu tuh di YouTube aku pernah nonton video Deddy Corbuzier gitu. Kayak dia bilang kuliah tuh istilahnya buang waktu doang. Kayak pernah nggak sih kalian kayak yang masuk ini buat yang masuk bisnis ya, yang prodinya bisnis. Kayak pada bilang ngapain masuk jurusan bisnis? Mending kalau emang mau bisnis gunain waktunya buka usaha aja langsung. Kan lumayan tuh ada waktunya, jadi langsung aja buat invest gitu apa segala. Nah, jadi ini bahasnya nih, menurut kalian kuliah itu perlu nggak sih? Kalau gue kan jurusan bisnis nih. Perlu gitu loh, karena kita juga harus belajar lebih dalam lagi tentang bisnis. Jadi kita nggak bisa langsung belajar ke praktek langsung gitu loh. Takutnya ya pasti kan kita bakal ngelakuin kesalahan dong. Makanya kita harus belajar dulu kayak gimana cara benernya, kayak gimana salahnya, kayak gimana. Jadi bisa nanti pas udah bikin bisnisnya udah benar gitu. Gitu sih. Makanya kuliah itu penting. Iya. Kalau menurut aku kuliah itu penting, apalagi kan sekarang di jurusan bisnis ini kan bisnis terus selalu berkembang, apalagi di masa pandemi ini. Misalnya kalau kita nggak update terus, kita akan ketinggalan gitu. Itu sih menurutku. Ya, terus kalau ada statement bisnis kalau nggak usah belajar gitu ya oke lah bisa diterima. Tapi kan kuliah nggak selalu soal materi. Kita dapat relasi yang luas dari mana lagi kalau nggak dari kuliah kan, gitu. Terus
justru di masa kuliah ini kita tuh bakal dapat pengalaman yang banyak. Justru tempat kita buat bikin kesalahan, buat trial and error tuh ya di kuliah gitu. Biar nanti kalau misalnya udah terjun ke dunia kerja yang aslinya, ya nggak akan ada kesalahan-kesalahan itu lagi gitu sih. Iya benar, kayak yang di drakor startup itu, yang perusahaan sandbox. Iya, Biar pembisnis gitu kalau jatuh gagal masih empuk bawahnya, masih ada iya. safe landing buat Masih mereka biar asetnya nggak nih. jatuh-jatuh banget. Exactly. Kalau sini ada gak yang bilang, iya juga sih, yang aku bilang kayak kuliah kayaknya buang waktu deh, ada gak? Enggak sih. Aku enggak Iya, sih. nggak. Aku juga enggak. Setuju banget sih yang bilang kayak emang kuliah tuh ya asalkan kita manfaatkan terus kuliah benar-benar, aku rasa emang penting karena di sinilah kita build relations, build connections, lalu juga mendapatkan experience. Jadi kayak kalau kuliah gini, apalagi Prasmul kan, non akademisnya banyak Benar. kan, organisasi kok fokusnya belajar doang, ya mending lu ulangin SMA aja gitu kan. Iya benar. Aja gitu. Nah, ini ngomong-ngomong nih akademis non akademis. Menurut kalian idealnya nanti buat masing-masing ya di Prasmul itu maunya gimana nih? Kayak fokusnya ke akademis, fokusnya non akademis, terus ya gimana lah gitu. Mungkin coba Kalau- cari keseimbangan. Duluan silakan. sih, duluan. Belum. Apa dong? Udah. Kalau menurutku sih mending kita cari keseimbangan gitu, yang titik tengah kita buat yang kita merasa secara personal kita butuhnya itu apa. Kan ada yang mau butuhnya experience doang, ada yang mau butuh ilmu doang. Kalau buat aku, menurutku sih mending dua-duanya kita ambil, cari experience di tempat dua-duanya di non akademis sama akademik, supaya kita bisa dapat lebih banyak lah, kan dapat dua gitu. Intinya sih gitu. Kalau aku ya, kalau misalkan ngomong idealnya, ya sama sih. Pengennya juga seimbang. Kayak kehidupan di kuliah, kayak belajarnya ya bagus, koneksinya juga luas. Cuman kalau misalkan harus mengorbankan salah satu, mungkin aku akan lebih memilih ngorbanin akademiknya sih. Karena kalau misalkan kita relasi luas, koneksi kita banyak, kebantu gitu. Di kehidupan kuliah misalkan kita ketinggalan materi, kayak banyak yang bisa ditanyain ke orang lain gitu kan. Di kitanya bisa nyusul gitu. Benar-benar. Iya. Ya, tadi itu yang lebih penting itu memang pengalaman dan juga koneksi. Kayak nilai itu bukan segalanya. Iya benar, gue setuju. Karena pengalaman tuh nggak bisa diulang kembali gitu loh. Dan kita juga bisa belajar dari pengalaman kita. Gitu. Aku juga setuju, apalagi kan karena kita nih di jurusan bisnis harus memperluas koneksi, karena bisnis itu kan nggak boleh dikerjakan oleh satu orang aja, hanya dengan kemampuan akademisnya. Makanya kita harus menjalin koneksi ke kalau bisa banyak orang lah gitu. Kalau dari ini, Ikram, idealnya gimana? Kalau idealnya sih ya 50-50 sih harusnya, cuman kan belum terjun ya. Iya. Jadi belum benar-benar tahu kayak butuhnya apa. Jadi kayak masih blind gitu sih. Jadi belum benar-benar tahu. Oke. Ya, Menurut gue juga sama. Kita harus balance juga antara non akademis sama akademis. Dan kita juga belum nyobain kayak nanti bakal gimana, nanti pasti berubah juga kan. Pasti ada yang lebih fokus ke akademis, pasti ada fokus yang non akademis. Jadi nggak ada yang tahu sih. Jadi kita harus ya betul terjun dulu. Iya. Oh ya, kalau Bambang gimana? Internet udah sehat, bro? Sehat. Tadi pertanyaannya apa? Oke, ini tadi kayaknya kemis ya yang itunya. Menurut kamu ya idealnya college life itu kayak gimana? Misalnya kalau harus misalnya proporsi antara akademis dan non akademis. Kalau menurut aku sih mendingan kita imbangin aja kali ya. Mungkin kita juga, tapi kan baru masuk kayak begini tuh mesti ini juga sih, fokus juga di bidang yang kita sedang ikutin sekarang itu. Kalau enggak kan
nanti buat apa kita udah capek-capek buat kuliah gitu kan, juga buat ke masa depan kita gitu kan. Kalau 50% lagi ya mungkin untuk yang kayak membangun koneksi gitu ke orang lain gitu. Agree juga sih. Ya, Iya, usahakan setuju. nggak fokus sepenuhnya di satu doang. Harus ada intinya balance lah. Oke guys, aku Iya, rasa ya, benar. biar jaga durasi, aku end recording aja ya. Berarti ini end of the podcast. Hai. Siap. Oke. Itu semua.